pertanyaan yang sudah disaring saya akan jawab ini nanti. Ya teman-teman, saya hentikan pembacaan tentang pengertian konten marketing untuk teman-teman. Saya akan lanjutkan ke sesi webinar ini, yaitu di bagian materi webinarnya. Pak, ada. Materi webinar ini, sesi webinar ini akan dibagi menjadi 5 kerangka utama, yaitu apa itu konten marketing, peluang karir di bidang konten marketing, practical skill for content marketing, langkah membuat konten yang menarik, dan yang membuat konten. Oke. Sebelumnya saya minta maaf teman-teman karena saya menggunakan kacamata yang berlensa gelap, mungkin mengganggu visual teman-teman. Mohon maaf karena kacamata ini sangat penting untuk mata saya karena dia mengkoreksi lensa mata saya. Begitu, mohon maklumnya dan saya minta maaf atas kendala visual di kacamata saya ini. Oke, saya lanjutkan ke contoh konten marketing, yaitu di artikel tentang solusi atau tips dan trik dan tutorial. Artikel semacam itu bisa kita masukkan ke dalam aktivitas konten marketing. Contohnya 4 langkah tepat untuk mengatasi rambut rontok, atau 5 langkah tepat membangun hubungan cinta anti toksik. Oke. Sedangkan di sisi lain di media sosial kita pernah melihat konten-konten tentang fun fact. Contohnya konten tentang penunjukan Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengatasi pandemi COVID-19, atau contoh lain adalah saat fakta-fakta tentang Presiden Jokowi yang membacakan pidato untuk PBB. Oke, konten-konten semacam itu bisa kita masukkan ke dalam konteks konten marketing, karena konten-konten semacam itu masuk dalam pagar pengertian konten marketing. Lalu apa sih pengertian konten marketing? Konten marketing adalah strategi pemasaran dengan merencanakan, membuat, serta mendistribusikan konten yang punya nilai, atau punya manfaat, atau punya value, lalu punya relevan. Relevan ini keterkaitan, keterhubungan, kesesuaian, dan konsistensi secara waktu atau konsistensi secara relevansi dan kebermanfaatan. Tujuannya untuk menarik target konsumen melalui media internet. Oke, tolong digarisbawahi media internet. Karena konten marketing adalah aktivitas marketing di internet. Karena itu konten marketing sering juga disebut dengan internet marketing atau digital marketing. Oke, saya akan lanjut lagi ke manfaat konten marketing. Ada banyak manfaat konten marketing, tapi 4 yang utama adalah meningkatkan brand awareness, membangun engagement dengan target konsumen, menghemat budget dibandingkan menggunakan pemasaran tradisional, dan meningkatkan konversi penjualan. Peningkatan konversi penjualan itu saja adalah salah satu manfaat pertama dari aktivitas marketing, karena marketing dibuat untuk tujuan akhirnya adalah mencapai profit, mendapatkan keuntungan, dan itu salah satunya melalui transaksi jual beli. Oke. Manfaat ketiga adalah penghematan cash flow, karena konten marketing membutuhkan dana yang lebih sedikit daripada aktivitas tradisional marketing atau marketing offline. Contohnya begini, saya sedang melakukan aktivitas marketing untuk satu provinsi Bali. Oke, untuk satu provinsi Bali dengan durasi kurang lebih 1 bulan. Dengan pemasaran tradisional dengan offline marketing, mungkin saya butuh dana sekitar 300 sampai 400 juta. Memasang baliho lah, memasang billboard lah, dan kerjasama lah, dan lain sebagainya, menyewa SPG lah, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang harus saya lakukan. Oke, tapi jika saya menggunakan konten marketing, mungkin saya butuh dana antara 100 sampai 150 juta. Sejauh itu perbedaannya, teman-teman. Mungkin saya butuh menyewa atau menggunakan jasa endorsement satu artis tertentu atau beberapa selebgram lokal atau beberapa YouTuber lokal untuk promosi produk saya. Itu salah satu kelebihan dari konten marketing. Dia sangat bisa banget meminimalisir pengeluaran pos baru untuk marketing. Oke, manfaat berikutnya adalah membangun engagement. Tentu saja
di masa-masa tahun internet seperti saat ini, content marketing memungkinkan aktivitas hubungan komunikasi dialog antara brand dengan audience, dengan target konsumen. Karena itulah pentingnya content marketing bagi engagement brand. Oke? Manfaat berikutnya adalah membangun awareness. Karena secara otomatis aktivitas marketing akan membuat audience aware dengan brand yang kita promosikan. Sehingga nantinya brand yang kita promosikan menjadi top of mind yang ada di benak konsumen, yang ada di benak audiens. Begitu. Saya lanjut lagi ke korelasi content marketing dengan penjualan. Semakin bagus aktivitas content marketing, semakin meningkat penjualannya. Hubungan content marketing dengan penjualan adalah berbanding lurus. Dia positif dan progresif. Ini adalah 3 data tentang content marketing dan penjualan dari survei yang dilakukan oleh 3 lembaga bisnis. Data itu saya tambahkan dengan data internet di Indonesia. Teman-teman, Indonesia adalah negara ke-13 yang pertumbuhan internetnya paling cepat. Selain itu, Indonesia adalah negara ketiga yang pertumbuhan internetnya paling besar. Di sisi lain, orang Indonesia menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 7-8 jam untuk berinteraksi di internet atau untuk mengakses internet, entah melalui smartphone, entah melalui PC atau laptop, atau entah melalui smart TV. Begitu teman-teman. Karena itu, pasar di content marketing itu terbuka lebar dengan data kondisi pasar Indonesia yang begitu masifnya. Lalu bagaimana hubungan aktivitas content marketing dengan penjualan, maka kebutuhan akan melakukan content marketing itu selalu meningkat. Karena itu peluang karir dan content marketing itu selalu terbuka lebar. Apalagi data lain sudah ngomong bahwa 95% perusahaan bisnis ke konsumen menggunakan content marketing sebagai strategi pemasaran di beberapa tingkatan. Jadi sebuah perusahaan itu bisa punya berbagai jenis aktivitas content marketing dari yang horizontal sampai yang vertikal. Karena itu dibutuhkan sumber-sumber baru, dibutuhkan ide-ide baru agar aktivitas yang horizontal dan vertikal ini semakin berkembang dan semakin bisa mencakup audiens Indonesia yang sebesar itu. Oke? Saya lanjut lagi, alasan kenapa berkarir di bidang content marketing. Alasan paling sederhana, alasan paling simpel adalah cuan di content marketing itu banyak. Content marketing itu isinya daging semua, teman-teman. Tapi tentu saja diiringi dengan profesionalisme ya. Jangan berharap kemudian upload konten 1 kali lalu berharap mendapatkan reward seperti orang yang sudah melakukan aktivitas content marketing selama 1 tahun. Tentu berbeda itu. Oke? Kemudian content marketing membangun personality teman-teman. Personality-nya bukan apa? Domain kemampuan meningkatkan daya kreativitas. Alasannya karena dunia content marketing itu dunia yang dinamis dan selalu update setiap hari. Selalu ada hal-hal baru yang didapat dari internet. Entah motivasi, entah inspirasi, entah kemauan klien, entah kemauan konsumen, entah juga tren pasar. Semua itu harus dicakup oleh pembuat konten untuk menjadi sebuah konten yang bisa melingkupi itu semuanya. Oke, karena itu dibutuhkan daya kreativitas. Selain daya kreativitas, personality yang dibangun adalah kemampuan berkomunikasi. Karena dunia content marketing itu bagaimanapun juga menuntut terbentuknya lingkaran-lingkaran baru. Entah lingkaran pertemanan, entah lingkaran konsumen, entah lingkaran distributor, entah lingkaran orang yang baru kenal berbagai banyak jenis lingkaran. Tujuannya apa? Tujuannya agar aktivitas content marketing itu tetap stabil kenaikannya, nggak mentok di satu titik karena pelakunya bosan membuat lingkaran-lingkaran baru. Gitu teman-teman. Jadi secara otomatis dunia content marketing itu membantu teman-teman meningkatkan kemampuan komunikasi. Oke, berikutnya alasan kenapa berkarir di bidang content marketing adalah karena dunia content marketing memungkinkan teman-teman untuk membuat aktivitas kebaikan. Aktivitas kebaikan macam apa? Melalui transfer ilmu, transfer pengetahuan. Contohnya jika saya begini, jika saya sedang mengalami gagal cinta, saya tidak bisa move on.
tahu saya harus berubah, tapi saya tidak bisa berubah. Akhirnya saya mencari solusinya di Google. Oke, Google ada banyak website, tentang website biro konsultasi cinta, tentang website biro psikolog atau jasa psikolog, atau mungkin jasa curhat konten. Nah, website itu menemukan artikel bagaimana cara mengatasi susah move on. Lalu dari artikel itu saya mempraktekkannya ke kehidupan saya dan berhasil. Yang kedua, konsep pengetahuan dari teman-teman. Dari teman-teman yang begitu ke saya yang memiliki masalahnya. Oke? Berikutnya, kecakupan karir pelaku konten marketing. Nah, jangan membayangkan aktivitas konten marketing itu fokus pada satu profesi tertentu. Enggak. Konten marketing itu luas. Karena itu, dunia konten marketing itu diisi oleh banyak profesi. Contohnya, konten marketing spesialis, konten writer, copywriter, social media spesialis, SEO spesialis, email marketing spesialis, freelance writer, lalu ada juga fotografer, editor multimedia, nasi goreng, lalu videographer, entrepreneur, seleb media sosial juga bisa kita masukkan ke selebgram, seleb YouTube atau seleb TikTok. Itu semua melakukan taktik atau strategi atau aktivitas konten marketing. Daniel, kasih kecil tisu dong. Sorry. Ini adalah jenjang karir pelaku konten marketing. Itu ada di situ tuh. Jenjang karir ini untuk korporasi besar. Kasih kecil. Ini bisa diadaptasi untuk korporasi yang lebih kecil. Oke. Yang pertama adalah jenjang karir pertama adalah entry level atau entry junior. Tugasnya sederhana. Bertanggung jawab membuat konten dan fokus pada satu platform saja untuk melakukan uploading. Makasih. Jadi bikin konten untuk Instagram, upload bikin konten Instagram, upload bikin konten Instagram, upload. Oke? Itu level senior. Itu tugasnya simple susah. Terlihat gampang karena hanya melihat hasil, terus ini dia sedang melakukan penelitian. Oke, setelah ada di level senior, seseorang cenderung akan ada di level lead atau level manager. Tugasnya ini jauh lebih rumit dari level pemimpin atau kapten. Level lead ini tugasnya membuat strategi konten marketing berdasarkan data-data yang sudah diterima dari internet, entah dari media sosial, entah dari brand pasar, entah dari hasil survei dan lain sebagainya. Selain itu, level lead atau level manager itu nggak cuma fokus dengan apa yang menjadi isi konten itu, tapi dia fokus pada apa yang ada di balik layar konten itu. Oke? Apa sih yang ada di balik layar konten itu? Ada banyak, ada SEO, ada KPI, ada SEO, ada SEO, ada SEM, ada front end website, ada back end website, mungkin juga ada sebut lagi SEO, SEM, front end, web end, developernya, fotografernya, dan videografernya. Ada banyak hal yang membangun sebuah konten sehingga menjadi utuh seperti itu. Oke? Tapi dia juga bertanggung jawab untuk bikin target pegawainya yang ada di level junior dan level senior untuk mematuhi pada target itu. Dia juga bertanggung jawab mengatur arus kerja di dalam tim itu. Nah, di atas level lead ada level yang namanya level dewa, yaitu Director of Content atau Chief Content Officer. Tugasnya menganalisis efektivitas dan impact yang dihasilkan konten ke appointment, ke engagement, penjualan, retention, brand awareness, hingga ke customer behavior. Jadi dengan begitu, kecenderungan orang untuk percaya dengan akun yang menjual produk jadi lebih tervalidasi. Oke, nah lalu gimana Chief Content Officer bekerja? Chief Content Officer itu tugasnya ada di level manajemen. Dia berhak untuk melakukan analisa pada konten dengan berbagai departemen lain. Jadi dia bertugas
proses menganalisa efektivitas dan impact yang dihasilkan konten terhadap engagement, penjualan, retention, dan awareness hingga ke customer. Itu Daniel ambil adek. Bawa adek ke sini. dan lain-lain. Daniel. Tujuannya untuk mengetahui jenis pemasaran yang dibutuhkan. Oke? Lalu gimana sih cara memulai karir di bidang konten marketing? Nah, begini teman-teman. Pelaku konten marketing awal punya kecenderungan untuk salah mengendarai kendaraan. Di dalam konteks konten marketing, orang cenderung salah memahami bahwa ketika membuat konten marketing yang difokuskan, yang diprioritaskan adalah isinya. Oke? Jadi yang perlu diprioritaskan pertama dalam konten marketing adalah desainnya. Gitu teman-teman. Oke, langkah pertama adalah mulai membuat konten sendiri di blog atau media sosial lain untuk berlatih sekaligus modal portofolio. Oke, lalu teman-teman bisa menyiapkan CV dan board. Lalu langkah ketiga pilih job yang sesuai minat dan statusnya. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan portofolio, teman-teman sudah tahu Natalia pergerakan saya kayak gimana. Oh, saya spesialisnya di bidang ini. Itu fungsi menentukan portofolio untuk tahu kelebihan teman-teman ada di mana. Lalu cek kalian teman-teman itu dengan pasar. Oke, cek dengan pasar seberapa bagus sih respon pasar untuk produk saya. Oke, setelah itu semua selesai, teman-teman baru berpikir tentang menyiapkan skill yang dibutuhkan. Jadi dengan pengetahuan tentang skill dasar teman-teman boleh dan saya sarankan melakukan pembelajaran ke universitas itu sebagai cara lalu jika job dan job sesuai dengan minat, lalu siapkan skill yang dibutuhkan. Setelah skill siap, teman-teman bisa mulai membuat jika entrepreneur membuat aktivitas dropshipper atau aktivitas reseller. Jika teman-teman seorang entrepreneur sudah bisa mulai mengurus spesifikasi produk tertentu ke entrepreneur, lalu menulis juga produknya itu lalu teman-teman di level 5 itu level kita sudah bisa menyiapkan skill sama mungkin juga 6 bulan, teman-teman sudah bisa juga terjun ke medan laga. Medan perang apa sih medan perang ya dunia kerja ini itu teman-teman. Nah, oke, ini adalah practical skill for content marketing. Jika teman-teman ada yang bertanya, jika teman-teman ada yang bertanya apakah pentingnya practical skill for content marketing, kita jawab satu persatu di sini. Ini adalah practical skill for content marketing. Yang pertama adalah basic digital marketing. Biasanya memahami SEO agar konten blog bisa masuk halaman pertama Google. Nah, SEO itu adalah SEO itu adalah search engine optimization. Ini membantu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di selang isu. Gitu. Contoh praktek SEO adalah memasukkan keyword pada detail status kata pertama, menambahkan internal link pada isi komen, atau memperhatikan struktur URL. Oke. Basic digital marketing berikutnya adalah pemahaman atas SEO. Tujuannya agar konten memiliki blog seberat 10 kg. Contoh prakteknya adalah memasukkan keyword agar konsumen blog bisa masuk halaman pertama ke Google. Contoh prakteknya, masukkan keyword atau word pada Juli 2010. Pertama, menambahkan link pada isi komen konten
atau memperlihatkan saya pertanyaan. Ini adalah contoh SEO memasukkan keyword pada judul dan status kata pertama, menambahkan internal link pada isi konten, atau memperhatikan struktur URL. Maaf juga belibet teman-teman. Basic digital marketing berikutnya yang kedua adalah pemahaman atas algoritma media sosial agar konten itu dapat impresi bagus, dapat banyak like, dapat banyak komen, dan meningkatkan jumlah follower. Oke. Nah, ini yang sering dilupakan dalam basic digital marketing. Teman-teman, basic digital marketing itu membutuhkan penulis, membutuhkan peneliti. Karena itu mampu menganalisis konten dan platform yang paling efektif digunakan untuk menjalin engagement dengan platform. Di bagian sini, ini film apa ini saya Pak? belum bisa menjawab teman-teman karena belajar. Oke, lalu kita ke basic digital marketing, bagian menganalisa konten. Ini adalah contoh praktek menganalisa konten, yaitu mencari tahu konten blog yang paling diminati adalah tips dilihat dari banyaknya pengunjung halaman, sementara konten yang paling diminati di Instagram adalah kuis. Oke, berikutnya ke creative thinking. Nah, saya tidak perlu menjelaskan pentingnya berpikir kreatif ya teman-teman dalam membuat konten. Cuma saya ingin menyampaikan bahwa saat buntu, saat pikiran buntu dan teman-teman merasa harus membuat konten, yang perlu teman-teman lakukan adalah mencari inspirasi. Oke, carilah inspirasi sebanyak-banyaknya agar teman-teman kaya akan konten-konten yang teman-teman buat. Match. Oke, itu berpikir kritis. Sekarang ke critical thinking. Bisa berpikir kritis untuk merancang strategi konten yang dibuat, khususnya dengan berbagai platform yang tersedia. Nah, berbagai pemberitaan negatif tentang mailing ini sudah cukup lama. Nah, karena itu dibutuhkan kemampuan kritis agar isu soal ini minimal mereda, teman-teman. Oke, nah ini adalah contoh critical thinking. Bisa berpikir kritis untuk merancang strategi konten yang dibuat, khususnya dengan berbagai platform yang tersedia. Jadi critical thinking ini punya hubungan dengan analisa, punya hubungan dengan riset, dan punya hubungan dengan membangun strategi. Oke? Contoh praktek critical thinking, mencari tahu apakah konten itu cocok untuk blog atau fitur Instagram 50 story apa yang paling cocok untuk memberikan sneak peek produk terbaru. Practical skill for content marketing berikutnya adalah bisa membantu menghasilkan tema konten yang menarik dan bermanfaat untuk target konsumen. Kenali siapa dulu audiensnya dan adanya kenali siapa audiensnya dan apa yang menjadi masalah mereka. Oke? Tujuannya untuk masalah mereka adalah menjadi salam pembuka atau menjadi kata-kata yang menyapa, meningkatkan audiensnya. Tentu saja dengarkan saja jika perlu, saja jika teman-teman merasa penuh, saja yang penting teman-teman tahu masalahnya apa. Dari masalah itu teman-teman bisa membuat konten yang background masalahnya adalah masalah itu, atau teman-teman bisa menjadikan masalah itu sebagai produk kuliner teman-teman. Oke, itu manfaat riset. Ini adalah contoh riset. Contohnya, teman-teman bekerja di sebuah marketplace untuk diskon akhir tahun. Segmen yang dibutuhkan adalah ibu muda. Maka teman-teman melakukan riset kira-kira konten seperti apa yang menarik minat si ibu muda. Setelah karet, kamu tahu jika kebanyakan minat pemuda, kelompok rentan, setelah riset, teman-teman tahu jika kebanyakan pemuda kerepotan dalam menjalankan tugas rumah tangga. Akhirnya kamu buat itu peralatan yang akan memudahkan pekerjaan rumah tangga. Oke, itu fungsi practical skill. Tahu. Practical skill. Dan ya kasih ada. Bro, kasih ada. Practical skill berikutnya adalah
Practical skill berikutnya adalah kemampuan writing dan editing. Nah, ini berfungsi penting jika teman-teman sudah tahu target audiensnya siapa. Dengan begitu, teman-teman bisa menentukan target audiensnya karakternya bagaimana, termasuk dalam penggunaan bahasa dan gaya bicara. Sesuaikan dengan target audiens, baik dari karakteristiknya maupun platform yang digunakan. Oke, contoh praktek writing dan editing menggunakan sapaan mom jika target konsumennya adalah ibu-ibu, atau menggunakan sapaan dear untuk perempuan muda saat menulis caption di Instagram. Berikutnya, kemampuan writing dan editing adalah kemampuan memahami cara penulisan yang tepat, bacaan dan penggunaan tanda baca, dan mampu menilai dan memisahkan atau memeriksa konten yang dibuat sebelum dipublikasikan. Oke, yang pertama adalah pemahaman atas kaidah berbahasa ejaan yang disempurnakan, EYD, sekarang berubah namanya menjadi PUEBI. Lalu kemampuan yang kedua adalah mampu melakukan aktivitas supervisi, menilai dan memeriksa konten yang dibuat sebelum dipublikasikan. Oke, kali ini saya akan ke langkah membuat konten yang menarik, tapi kita akan meminta bantuan dari Mbak Fani untuk menentukan polling. Mbak Fani. Oke, terima kasih Mbak Fani yang baik. Oke, teman-teman silakan tolong mengisi polling yang diberikan oleh Mbak Fani kita yang baik ini. Mohon diisi dengan sejujur-jujurnya. Sambil menunggu teman-teman mengisi, saya akan memberikan 4 rekomendasi kelas, 4 tempat menyusun strategi konten dan isi konten. Yang pertama, tim desain. Tim desain adalah seorang model, seorang yang memiliki passion di dunia pakaian. Teman-teman bisa melihat passionnya tidak pernah sederhana, tapi juga tidak ribet. Itu teman-teman. Yang kedua adalah tulisan sosial. Tangan belang. Nah, tangan belang ini hampir sama seperti tim desain, tapi dia dari Indonesia. Ya kan? Yang memiliki kemampuan kampanye ala editor multimedia profesional. Oke? Ini menarik, teman-teman bisa follow akun ini untuk berbagai jenis editing. Oke, teman-teman. Saya lanjutkan lagi ke Nico Julius dari Nico Julius. Oke, ini dia membicarakan strategi konten marketing. Oke, teman-teman, dia membicarakan strategi konten marketing. Jadi kebanyakan teman-teman didominasi oleh strategi konten marketing. Teman-teman bisa saja memilih strategi SMA, tapi memiliki akun Nico Julius sudah merangkum banyak hal, teman-teman. Oke, Nico Julius dari Nico Julius. Lalu berikutnya ada modal cuma sekali dari Bang Ogut. Anunya kuat banget, personal brandingnya. Dia menyatakan personal branding penting sekali. Oke, ini adalah ide-ide yang menarik tentang dunia marketing, baik dunia marketing secara konsisten maupun tidak konsisten, secara stabil maupun tidak stabil. Begitu, jadi ada mudah cuma sekali, ada Nico Julius, ada tangan belang, ada tim desain. Oke, teman-teman. Saya lanjutkan lagi ke latihan membuat konten yang menarik. Ini semoga menjadi obat kita untuk menghadapi atau membuat konten. Oke, Mbak Alisa, saya sudah bisa ngomong kan ya? Ya Mas, ini udah saya matikan pollingnya dan kebanyakan teman-teman memilih Facebook. Oke, 54% ke Facebook, 34% ke Instagram, sisanya YouTube. Oke, teman-teman. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan ketika membuat konten untuk Instagram, teman-teman tentukan dulu tujuannya.
konten marketingnya itu apa? Karena aktivitas konten marketing di dunia internet nggak melulu tentang terjadi konversi penjualan atau banyak hal yang utamanya itu tujuan. 5 diantaranya adalah mencari traffic di dalam website atau di YouTube, memperbanyak subscriber, aktif atau membuat aplikasi, melakukan pembelian, membuat target audience, memberikan komen, like, dan share di media sosial. Oke, tujuan. Oke, saya lanjutkan. Konten sesuai dengan audiensnya. Sekali lagi, konten yang menarik itu adalah konten yang sesuai dengan audiensnya. Karena itu, ketika membuat konten yang menarik, hal pertama yang perlu dilakukan adalah adalah pengembangan konten itu disukai oleh banyak orang. Oke? Selain itu, menarik target audience juga berfungsi untuk mempermudah teman-teman menggali masalah yang dimiliki oleh audiens. Jadi, jika audiens punya masalah, teman-teman ketika bikin konten bisa menjadikan masalah si audiens itu sebagai background kontennya, atau menjadikan masalah itu sebagai solusi atau alternatif solusinya. Gitu. Oke? Berikutnya, yang ketiga, memilih media yang digunakan. Jadi ketika teman-teman upload konten, umpamanya upload konten di satu platform media sosial, contohnya Instagram, ternyata kejadiannya adalah target audiens teman-teman nggak main Instagram, mainnya cuma Facebook sama WhatsApp. Silakan teman-teman, itu tidak masalah. Oke, begitu teman-teman. Sebelum berikutnya, langkah keempat adalah membuat kontennya. Nah, teman-teman pasti mikir kenapa membuat konten justru aku bilang terakhir. Karena teman-teman, sejujurnya ini tidak ada konten, satupun konten itu yang mendapatkan respon positif dari seluruh warga dunia. Tidak ada satu konten pun. Buang di tempat sampah, Pau. Oke. Pau. Yang ada dalam sebuah konten ada yang memberi respon positif, respon spesial. Konten itu biasa-biasa. Pau. Pau. Yang teman-teman lakukan adalah bermain di audiens yang sekiranya menganggap konten teman-teman itu positif. Caranya membuat pagarnya tidak hal yang saya sampaikan tadi, yaitu marketingnya, mengenali audiensnya, dan memilih media yang digunakan. Maka ketika teman-teman sampai di level 4, teman-teman ketika membuat konten, teman-teman ada di dalam pagar ini. Dan sampai teman-teman keluar dari pagar itu. Oke? Karena kalau sudah keluar dari pagar itu, teman-teman bisa mencapai sejauh ini. Jadi jika teman-teman baru sampai 70% kalau di pagar itu teman-teman belum berhasil. Oke? Karena itu langkah membuat konten adalah langkah keempat, karena 3 langkah pertama adalah membangun pagar. Jadi ketika ada di langkah 4, tulis konten yang sesuai dengan tema, tujuan, dan tips yang diterima. Perhatikan gaya penulisan dan tata bahasanya. Masukkan keyword yang menunjukkan SEO jika teman-teman bermain di website. Masukkan hashtag dan perhatikan algoritma media sosial jika teman-teman bermain di media sosial. Periksa kembali konten sebelum dipublikasikan, lakukan supervisi, lakukan feedback.
Berikutnya saya akan ke praktek contoh konten marketing dengan bisnis bernama e-commerce beauty Bella. Kasusnya, sebuah e-commerce kecantikan bernama Beauty Bella akan mengadakan tes selama 4 jam berlangsung pada Sabtu 20 Oktober 2020 pada pukul 18.00 sampai pukul 22.00. Diskon yang diberikan pada tes tersebut mencapai 70%. Pelanggan bisa mendapat voucher diskon tambahan senilai 25% jika berbelanja lewat aplikasi Beauty Bella. Informasi ini akan dipublikasikan melalui post di Instagram. Maka konten creator harus membuat caption terkait info besar ini. Oke, ini adalah penjelasan kasus bisnisnya. Praktek membuat konten yang menarik. Dari penjelasan ini, kita akan membuat pagarnya seperti yang saya contohkan tadi. Langkah pertama membuat pagarnya adalah langkah membuat pagar tujuannya. Maka pagar tujuannya adalah begini. Tujuan konten marketing e-commerce Beauty Bella adalah mempromosikan event Beauty Happy Hour yang dilaksanakan pada Sabtu 17 Oktober 2020 selama 4 jam, 6 sore sampai 10 malam. Lalu meminta audiens berbelanja melalui aplikasi untuk mendapat voucher diskon tambahan. Oke, ada 2 tujuannya, promosi event dan download aplikasi. Lalu berikutnya, target audiensnya adalah perempuan usia 15 sampai 35 tahun, size A sampai size B, kemampuan ekonominya cukup hingga menengah ke atas, size A dan B, perempuan usia 15 sampai 35 tahun. Ini adalah pagar kedua, pagar target audiens, mengenali target audiens. Berikutnya adalah pagar yang ketiga, media yang digunakan yaitu Instagram. Hashtag yang digunakan belanja bareng Beauty Bella, Beauty Happy Hour, Beauty Bella. Oke teman-teman, 3 pagar sudah terbentuk, maka saatnya membuat kontennya. Dan ini konten yang telah jadi. Oke, yang pertama kita bahas ke kombinasi warnanya. Di sini ada 3 kombinasi warna yaitu pink, putih, dan hitam. Dalam sebuah desain visual, idealnya ada 3 sampai 5 kombinasi warna yang diberikan. Di sini ada 3 kombinasi warna. Warna pink sesuai dengan target audiensnya yang perempuan karena dia terkait dengan perempuan, warna pink. Lalu dengan range usia 15 sampai 35 tahun, maka pemilihan warna hitam dan putih dianggap adalah pemilihan warna yang aman, yang cenderung mencakup semua jenis karakter warna yang ada di usia 15 sampai 35 tahun. Dan ini juga unisex, bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan, warna hitam dan putih karena dia netral. Jadi ada 3 kombinasi warna, pink yang cenderung ke perempuan, dan putih dan hitam yang netral kemana saja. Oke, lalu ada porsi visualnya paling besar adalah up to 70% off. Dia adalah informasi utamanya, magnet utamanya. Magnet utamanya harus paling besar karena dia berfungsi untuk mendapat daya tarik. Membuat audiens nyaman melihat desain itu, nyaman dan betah berlama-lama. Oke, lalu perhatikan di desain visual ini tidak ada penggunaan bahasa Indonesia, adanya penggunaan bahasa Inggris, dan caption ada kombinasi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk kalangan yang ekonominya cukup hingga menengah ke atas, kecenderungannya menggunakan kombinasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Dan ini ditampilkan juga sesuai dengan captionnya. Jika audiensnya pakai kombinasi bahasa Inggris, maka kontennya juga pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perhatikan penggunaan emoticon. Emoticon ini penting dalam membuat caption untuk memberi intensi, ngasih atmosfer ke captionnya. Lalu perhatikan penggunaan paragraf yang enak itu di dalam sebuah caption Instagram. Itu ada di
gantilah dengan paragraf baru. Lalu perhatikan penggunaan hashtag. Ada 2 hashtag di sini karena ini diminta paling ada 2 hashtag. Idealnya ada 4 sampai 7 hashtag yang digunakan. 4 itu menurut saya sudah oke. Jadi perhatikan itu penggunaan hashtag dan perhatikan penggunaan huruf kapital dalam membuat hashtag. Jika ini sudah, saya akan ke praktek berikutnya. Praktek berikutnya adalah teman-teman, saya harap mau membuat caption untuk kasus peluncuran menu terbaru toko kue Almond Bakers. Silakan teman-teman membuat caption untuk kasus ini. Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, toko kue Almond Bakers meluncurkan 2 menu baru, yaitu Srikaya Pandan Pie dan Nastar Klepon. Menu tersebut hanya dijual sampai 31 Agustus 2020. Institusi bisnisnya adalah Almond Bakers, produknya adalah Srikaya Pandan Pie dan Nastar Klepon. Silakan teman-teman buatkan caption untuk kasus ini. Detailnya seperti ini. Temanya adalah Hari Kemerdekaan di Masa Kecil. Tujuannya mempromosikan 2 menu baru dari Almond Bakers. Target audiensnya laki-laki dan perempuan usia 20-35 tahun. Size A sampai size B. Kemampuan ekonominya cukup hingga menengah ke atas. Media yang digunakan Instagram Story, boleh lebih dari 1 post dan boleh menggunakan fitur atau stiker apapun. Dan 1 postingan di Instagram feed. Hashtag yang digunakan 17-an versi aku dan nostalgia bareng Almond Bakers. Teman-teman, saya minta membuat caption untuk postingan di Instagram feed. Jika ada yang tertarik dengan visual, tolong buatkan konsep visualnya. Tuliskan konsep visual dan caption itu di kolom Q&A. Saya akan membacanya nanti sambil saya menjawab pertanyaan yang sudah diberikan.